Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Baiklah, kita mengucap syukur pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita ada bersama untuk memuji dan memuliakan namanya di tempat ini. Dan biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai kehidupan kita, dan kita akan mengucap syukur atas segala kebaikannya buat kita. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, karena Engkau sudah memberkati kami dan menyertai kami, dan juga sudah mengantar kami sampai di tempat ini untuk datang dan menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Karena Kau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kami percaya Engkau akan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ruang-Mu yang maha kudus, karena kami yakin Tuhan ini semua adalah anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Haleluya. Kami mengucap syukur Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah yang maha kuasa, Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku masuk ruang Allah kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa.
Kami ada di tempat ini semua adalah kasih-Mu. Biarlah kami Tuhan datang kepadamu dengan sepenuh hati kami. Haleluya Yesus, kiranya Bapa terharapan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Namamu kudus, kudus Tuhan. Kita datang menyembah Dia.
Bapa, terima kasih Yesus, karena Engkau masih ada setia bersama dengan kami. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan lebih sungguh lagi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, karena kita percaya Tuhan mau kita bersorak bagi Dia, karena tidak ada Allah yang besar selain Tuhan kita Yesus. Amin. Amin. Supaya kita hangat, kita boleh bertepuk tangan dengan semangat, karena Tuhan tahu Tuhan mengasihi kita, dan biarlah kita juga mengasihi Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Jawabannya tidak ada. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuasa, Dia bahagia, Dia Allah yang patut kita sembah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita adalah umat yang sudah dimenangkan karena kita sudah ditebus, dan biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena Allah yang baik, Allah yang Maha Kuasa. Dan biarlah kita pada pagi hari ini untuk tetap setia datang kepadanya. Roh Kudus, peganglah tangan kami, karena kami rindu Tuhan. Kami mau Roh Kudus-Mu yang membimbing kami dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu yang lebih besar dari segalanya, yang memampukan kami menjalani kehidupan ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan memberkati kami. Roh Kudus-Mu lah yang akan membimbing kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
lagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, kesempatan untuk kami boleh berhimpun bersama-sama, untuk kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus mampukan hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu saja. Dan biarlah sukacita yang dari Allah memenuhi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari-hari ini kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Baik di situasi kondisi yang sulit, kondisi yang sukar, maupun kondisi yang nyaman. Kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan. Beberapa orang mendefinisikan penyertaan Tuhan itu sebagai kondisi yang baik-baik saja. Sebuah kondisi yang tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, semua berjalan mulus. Tetapi ada beberapa orang yang mengatakan, kami akan bersyukur kepada Tuhan sekalipun dalam kesulitan. Kami akan bersyukur kepada Tuhan sekalipun dalam kesukaran hidup. Dan pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul penyertaan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel. Rasul Paulus di dalam surat Korintus menjelaskan bahwa apa yang dialami oleh nenek moyang, oleh bangsa Israel adalah peringatan bagi kita, generasi yang hidup di masa-masa sekarang ini. Kita akan belajar di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Di manakah mereka? Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kemudian kita akan lanjut dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Dan sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel sungguh nyata. Mereka ketika keluar dari perjalanan dari Mesir, mereka berjalan ke tanah perjanjian Tuhan. Mereka disertai oleh Tuhan dalam bentuk tiang awan
di siang hari sehingga mereka tidak mengalami panas terik matahari, dan tiang api di malam hari sehingga mereka tidak mengalami dinginnya malam yang mencekam di suasana padang gurun. Bapak, Ibu, dan saudara, tetapi pertanyaannya, apakah ketika bangsa Israel disertai oleh Tuhan, mereka tidak mengalami masalah-masalah? Kita akan belajar hari ini satu persatu. Ada 4 bagian ketika kita belajar. Yang pertama, penyertaan Allah tidaklah berarti bahwa Allah selalu menjamin kehidupan umatnya bebas dari masalah. Ketika kita belajar dari perjalanan bangsa Israel ini, kita tahu bahwa Allah yang menyertai kita. Allah tidak selalu menjamin bahwa kita bebas dari masalah. Ketika bangsa Israel sudah sampai di dekat Pihahirot, mereka mendengar ada sepasukan tentara Mesir yang mengejar mereka, yang selama ini, yang bertahun-tahun menindas mereka, sedang mengejar dengan bala tentara lengkap. Dan mereka sangat ketakutan. Dan ketika mereka ketakutan mereka lebih lengkap lagi ketika di depan mereka ada laut Tebrau, laut di mana mereka tidak bisa berjalan lagi ke arah sana. Itu artinya apa, Bapak, Ibu, dan saudara? Ada penyertaan Tuhan, ada tiang awan dan tiang api. Tapi mereka juga mengalami masalah yang mereka menyebutkan mereka ketakutan, dan mereka berseru kepada Tuhan melalui Musa. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita di masa-masa sekarang, saya bisa melihat bangsa Israel sebenarnya tidak perlu takut, karena laut Tebrau itu akan terbelah. Tetapi bagaimana kalau kita membayangkan kita ada di sana? Kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu apa yang ada di depan, apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, apa juga yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Tetapi satu hal, kita mesti bangun konsep kita, bahwa ketika Tuhan menyertai kita, bukan berarti kita bebas dari masalah. Ada masalah yang mesti kita hadapi, tapi janji Tuhan atas kehidupan kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jika kita sedang menghadapi masalah hari-hari ini, tetap pastikan Allah menyertai kita. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, mungkin menghadapi ketakutan-ketakutan. Di masa pandemi ini, ada COVID-19 yang semakin merajalela, kesulitan-kesulitan ekonomi, kondisi-kondisi politik yang membuat kita semakin takut. Tetapi pastikanlah kita memiliki sikap yang baik, bahwa Tuhan tetap menyertai dan membela setiap umatnya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, penyertaan Allah bukan berarti Allah menjamin umatnya selalu berkecukupan. Beberapa pandangan-pandangan dari beberapa mengatakan bahwa ketika Tuhan menyertai, engkau akan berlimpah-limpah, engkau tidak akan sakit, engkau tidak akan berkekurangan. Bahkan disampaikan ayat demi ayat yang menjelaskan bahwa kita tidak perlu berkekurangan. Tetapi belajar dari kitab Keluaran, apa yang terjadi dalam bangsa Israel ketika mereka di padang Sur, mereka disuruh oleh Tuhan berjalan di sana selama 3 hari 3 malam perjalanan. Saya bisa membayangkan ketika mereka setelah melewati laut Tebrau, mereka melewati laut dengan berjalan di tanah yang kering. Kemudian ayat 15 kita tahu mereka bersukacita, mereka menyanyikan mazmur, mereka menyanyikan puji-pujian bagi Allah, terpujilah Allah kita. Tetapi ketika mereka mulai berjalan setengah hari, 1 hari, 1,5 hari, 2 hari, ucapan syukur mereka mulai menurun, diganti dengan sungut-sungut dan kemarahan. Karena apa? Mereka mengalami kekurangan air. Bapak, Ibu, dan saudara, sekali lagi saya pastikan, tiang awan tetap menyertai bangsa Israel, tiang api tetap menyertai bangsa Israel sepanjang perjalanan.
tetapi mereka kekurangan air. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, kita pastikan Tuhan menyertai. Tetapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kepada kita suatu kondisi kekurangan. Kalau kita belajar dari Rasul Paulus, dia sempat mengungkapkan isi hatinya, dia mengungkapkan curahan hatinya. Dia menuliskan begini, aku tahu apa artinya kelimpahan. Dia tahu artinya kelimpahan, tetapi juga dia menuliskan, aku tahu apa artinya kekurangan. Rasul Paulus disertai oleh Tuhan dengan luar biasa, tapi dia juga menyadari, dia tahu artinya kelimpahan di dalam Tuhan. Dia juga tahu apa artinya kekurangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam penyertaan Tuhan, sekali lagi, kita bisa saja mengalami kekurangan, tetapi pastikan Tuhan tetap menyertai kita, sehingga kita bisa berkata, sekalipun kondisiku dalam kekurangan, aku tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Tuhan tidak pernah tinggalkan aku seorang diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga, kita akan belajar penyertaan Allah. Berarti Allah sedang memimpin umatnya pada jalan yang benar, pada jalan yang tidak mungkin salah. Sekalipun jalan itu sulit dan sukar, sekalipun mereka harus berjalan di Pihahirot, musuh sedang mengejar, di depan ada Laut Tebrau, mereka berjalan 3 hari lamanya dan tidak ada minuman. Tetapi saya mau memastikan, Allah sedang memimpin kita, memimpin umatnya di jalan yang benar, dan jalan Tuhan tidak mungkin salah, sekalipun kita mengalami kesulitan dan kesukaran. Seorang yang bernama Billy Graham mengatakan begini, kuasa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Ia tidak pernah membuat kesalahan. Kegerakannya, pergerakannya akan selalu menuntun kita di dalam otoritas dan kuasanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu kenal dengan seorang petinju, kalau Bapak Ibu suka di dunia boxing atau dunia tinju, yang namanya Manny Pacquiao. Nama lengkapnya Emmanuel Dabdiran Pacquiao. Di dunia pertinjuan dikenal dengan Big Man, karena di 7 kelas itu pula dia menjadi juara. Orang Asia yang pernah menjadi legenda sesudah Muhammad Ali, melegenda seorang petinju bernama Big Man. Tetapi di tahun 2012 di bulan Desember, ketika dia naik ring menghadapi Juan Manuel Request, dia mengalami kekalahan, dan kekalahan itu kekalahan yang memalukan karena dia terpukul KO. Dia berpikir, habis karirku, habis masa depanku. Sehingga pada suatu malam Tuhan datang dan menemuinya dalam sebuah mimpi. Di dalam mimpi, Manny Pacquiao berjalan di padang, di taman yang begitu indah. Sementara dia berjalan, ada sinar terang, dan dari sinar itu ada suara, Manny, kamu sudah tinggalkan aku. Manny, kamu sudah menjauh dari aku. Kemudian di dalam mimpinya dia menangis, dan ketika tersadar, bantal tempat tidurnya juga basah dengan air mata. Sejak saat itu dia menyadari bahwa kekalahannya itu adalah titik balik dia kembali kepada jalan Tuhan. Yang dulu waktu jaya, dulu waktu dia berkemenangan, dia tidak menghiraukan keluarganya,
Dia tidak menghiraukan istri, anak-anaknya. Dia tidak mempedulikan gereja lagi. Dia hanya peduli kepada karirnya. Sampai akhirnya Tuhan izinkan di jalan dia KO. Dan Tuhan berbicara kepada dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesulitan, kesukaran, bahkan ketika kita pada batas limit kelemahan kita, Tuhan masih tetap menyertai kita semua. Jalan Tuhan tidak pernah salah, dan jalan Tuhan tidak mungkin salah kepada kita. Kalau Bapak Ibu ingat Yusuf, ketika dia menjadi seorang yang menjadi budak belian, ketika dia menjadi orang asing, ketika dia menjadi narapidana, ketika dia menjadi pesakitan oleh saudara-saudaranya, Tuhan tidak pernah salah menuntun umatnya, sekalipun berada melewati jalan-jalan yang sulit dan sukar, karena Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupannya. Kalau kita mengalami sesuatu yang sulit dan sukar, kita masih ingat Tuhan akan mengembalikan kita di jalan yang benar. Yang keempat, penyertaan Allah tidak mungkin digagalkan oleh kesalahan dan kegagalan kita. Dia adalah Allah yang selalu bersedia memberi kesempatan kedua. Kalau kita lihat bangsa Israel, berkali-kali bangsa Israel bersungut-sungut, berkali-kali bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Kesempatan itu diberikan. Petrus diberikan kesempatan kedua. Ketika dia menyangkal Tuhan, dia sudah jauh dari Tuhan. Tidak ada lagi identitas dirinya sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Tetapi ketika pandangan Tuhan mengenai dia, maka dia kembali kepada Tuhan. Yeremia juga menjelaskan bagaimana manusia itu seperti bejana tanah liat yang dibuat oleh penjunan. Ketika karena suatu hal pecah dan hancur, maka akan dipungut kembali, akan diremukkan kembali untuk dibentuk menjadi bejana yang lain sesuai dengan isi hati penjunan. Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua. Kalau hari-hari ini, kalau pagi hari ini ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita meresponi panggilan Tuhan, kita meresponi penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga sungguh kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sehingga konsep penyertaan Tuhan kita bisa mengerti, konsep penyertaan Tuhan kita bisa menyadari bahwa kalau kita disertai Tuhan, bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada kesukaran. Kalau kita belajar dari bangsa Israel, ketika Tuhan menyertai kita, ada masalah, tetapi Tuhan solusi dan jalan keluarnya. Ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan, supaya kita bisa melihat mukjizat dan kuasa Tuhan. Bangsa Israel, ketika mereka bersungut-sungut, ketika tidak ada air, ketika ada air pahit lagi, mereka tambah marah kepada Musa. Kalau kita lihat di peta, dari perjalanan 3 hari padang gurun Sur, kemudian di Mara, sebentar lagi hanya dalam beberapa jarak saja mereka sampai di Elim. Di sana ada 12 mata air yang bersih, bening, dan layak untuk diminum, dan 70 pohon kurma yang siap untuk dimakan. Dan di sana perhentian dilakukan. Andai saja bangsa Israel tahu bahwa ketika mereka setelah mengalami masa kesulitan dan kesukaran, mereka akan menjumpai Elim, tentu mereka tidak akan bersungut-sungut. Tapi kita yang tahu sejarah bangsa Israel, kita mesti juga mengaplikasikan dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita mengalami masa-masa sulit, mungkin hari-hari ini kita mengalami masa-masa kesukaran, bahkan kekurangan. Tetapi di depan sebentar lagi ada kelimpahan yang dari Tuhan, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita.
Dan berikutnya, Tuhan tidak pernah memimpin kita di jalan yang salah. Dia selalu memimpin kita di jalan yang benar. Sekalipun kita harus melalui lembah kekelaman, sekalipun kita melewati jalan yang penuh liku dan air mata, tetapi jalan Tuhan tidak pernah salah untuk saya dan untuk Bapak Ibu. Dan yang keempat, penyertaan Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua. Kalau hari ini adalah kesempatan kedua, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk melihat kebaikan dan kebesaran Tuhan atas kehidupan kita semuanya. Kiranya Allah yang sangat baik selalu memberkati dan menolong kita semuanya. Dan mari kita akan bersama-sama, firman Tuhan akan diteguhkan dengan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan pastikan Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur. Dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, berkatilah roti dan anggur yang ada di tangan kami. Berkatilah sehingga dari berkat Tuhan kami melihat ada kuasa yang besar. Berkat pula yang menjadikan roti ini secara kasat mata, tetapi hati kami beriman bahwa itu adalah tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Biarlah perjamuan kudus saat pagi hari ini menolong kami, membawa kami untuk lebih mengerti apa arti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Tanda menghargai dan menghormati Tuhan dalam hidup kita. Begini firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah tubuh Yesus? Mari kita bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan berisi darah perjanjian Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah darah Yesus? Mari kita bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berlebihan kalau kita mengangkat kedua tangan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oh haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti perjamuan kudus, baik di gereja maupun di rumah masing-masing, yang mengikuti Zoom maupun yang mengikuti Tuhan YouTube secara offline. Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan meneguhkannya. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan berikan penghiburan kepada kami semua, sehingga kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus saat pagi hari ini, menguatkan kami, memberikan keteguhan kepada kami, bagaimana kami harus melihat Tuhan tetap menyertai kami sekalipun di masa sulit dan masa sukar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Tuhan menolong kita, dan saya sampaikan pengumuman hari-hari kebaktian tidak ada perubahan. Jadi kita akan berdoa pagi, setiap pagi melalui Zoom hari Senin sampai dengan Sabtu. Jam 4 sudah saya buka, jam 4:30 kita akan mulai. Mari kita satukan hati dalam doa. Kemudian doa malam dalam doa MPC. Hari Rabu jam 6:30 kita akan berdoa bersama-sama juga via Zoom. Kemudian hari Jumat kita akan belajar Alkitab melalui ibadah KKA jam 6 juga melalui Zoom. Dan jangan lupa hari Senin besok kita akan mengikuti Natal kaum wanita melalui Zoom di hari Senin jam 6 kita sudah mulai. Dan ibu-ibu bisa mengupayakan untuk bisa ikut ibadah Natal bersama, dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Dan jangan lupa tanggal 25 Desember kita akan mengadakan ibadah Natal. Untuk persiapan dan lain sebagainya, Bapak Ibu mohon untuk registrasi kehadiran untuk tanggal 25 Desember jam 8. Kami tunggu sampai dengan tanggal 20 registrasinya untuk kami persiapkan dengan baik. Contoh keluarga Elia Bentoto 4 orang nanti dikirim ke Pendeta Kris supaya nanti direkam sebagai bahan persiapan bagi kami, supaya persiapan kami lebih matang, baik sisi tempat, ruangan maupun konsumsi, supaya dilakukan dengan baik. Dan terbuka kesempatan karena Bapak Ibu yang tergerak dan tertorong hati untuk memberikan partisipasi Natal, kami persilakan baik via transfer maupun di gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi, mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon berkat yang dari Allah menyertai kita semuanya. Akhirnya, Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan menolong kami untuk melihat hal yang terbaik yang bisa kami lakukan. Tuhan memberkati yang datang, baik di gereja maupun di Zoom, keluarga kami, pekerjaan kami, dan hubungan kami dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Anak-anak yang tidak bisa datang hari ini, Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan memberkati. Bapa, kami serahkan pagi hari ini tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan senantiasa menyertai kami semuanya. Kami juga serahkan persembahan-persembahan kami, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan syukur, persembahan Natal, persembahan misi, kami persembahkan kepada Tuhan. Dan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, kami akan kelola dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, biarlah kepulangan kami disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah juga disertai, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah berkat ini turun atas kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.